Oke, belum ada informasi resmi nih dari sang narator mengenai kekalahan Kaido di chapter 1049 yang lalu itu. Namun banyak fans One Piece sendiri yang sudah menganggap nih jika chapter 1049 yang lalu itu adalah akhir untuk sang Yonko alias Kaido sudah benar-benar tumbang. Salah satu bukti yang cukup kuat nih adalah di pukulan terakhir Luffy, bakal Senju kita itu berhasil merusak salah satu tanduk dari naga Kaido, yang mana kehilangan salah satu bagian tubuhnya adalah konsep kekalahan yang Oda berikan untuk para petinggi bajak laut hewan buas sebelumnya. Misalnya saja King yang kehilangan satu sayapnya setelah ditebas oleh Zoro, Queen yang kehilangan satu lengannya, dan ada juga Jack yang kehilangan gadingnya sendiri. Jadi benarkah di sini Kaido sudah benar-benar tumbang nih di tangan bakal Senju kita Monkey D. Luffy itu? Dan benarkah pula dengan ini menjadi awal baru untuk negeri Wano? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai One Piece 1050. Perang Wano tidak berhenti hanya karena Kaido kalah, pemerintahan dunia kemudian akan turun tangan. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, minggu depan nih manga One Piece akan masuk ke chapter yang ke 1050 itu. Angka yang cukup cantik nih. Dari kebiasaan Eiichiro Oda sebelumnya akan selalu ada hal yang menarik dan mengejutkan di chapter dengan angka yang bagus seperti 1050 ini. Nah, terlebih lagi nih, Oda itu meliburkan 1 minggu setelah chapter 1049 yang lalu dirilis, yang mana di chapter yang lalu kita masih belum mendapatkan informasi nih yang pasti apakah Kaido sudah benar-benar tumbang di tangan Luffy bakal Senju kita, ataukah nih dia masih akan bisa melanjutkan pertarungan dengan Luffy, mengingat saat ini langit di Wano Kuni masih gelap alias masih belum sampai ke dawn atau fajarnya itu. Nah, untuk para fans ulama One Piece sendiri tentu sudah paham lah ya bagaimana Oda yang selalu memberikan hal-hal serta kejadian besar di setiap angka chapter yang bagus. Misalnya saja di chapter 1 dahulu kita pertama kali diperkenalkan dengan sosok-sosok terpenting untuk jalan cerita One Piece itu seperti halnya Roger dan juga Akagami no Sang. Nah, di chapter 50 kita kembali diperlihatkan nih dengan karakter yang juga penting kala itu untuk cerita One Piece sendiri, sekaligus orang yang menjadi rival dari Sang, pendekar pedang terhebat di dunia, Dracul Mihawk. Nah, menariknya baik Sang maupun Mihawk walaupun mereka sudah muncul bahkan di awal chapter One Piece sendiri dimulai, sampai saat ini nih, setelah sudah berjalan lebih dari 1000-an chapter, masih sedikit sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari kedua orang itu. Bahkan latar belakang kedua karakter yang sepenting mereka pun masih belum mengetahui sampai detik ini. Di chapter 100 lagi nih, lagi-lagi Oda itu memunculkan satu karakter yang penting lainnya, dan tentu karakter misterius yang juga sampai detik ini pemimpin pasukan revolusioner sekaligus ayah dari sang main karakter bakal Senju kita Monkey D. Dragon. Dan ya, sama seperti halnya dengan Sang nih dan juga Mihawk, Dragon ini juga merupakan karakter kunci yang juga masih sangat misterius bahkan sampai saat ini. Nah, masih ada lagi nih di chapter 500 kita juga kembali diperkenalkan dengan salah satu karakter kunci cerita One Piece sendiri, si Raja Kegelapan Meo Silver Relic. Nah, sang tangan kanan sekaligus wakil kapten Raja Bajak Laut di masa lalu, Goldie Roger, dan dia juga salah satu guru terbesar dari bakal Senju kita Monkey D. Luffy. Nah, Rayleigh menjadi salah satu karakter yang berperan besar nih untuk perkembangan Luffy bakal Senju kita sampai sejauh ini. Pasalnya nih, Rayleigh itu adalah guru yang mengajarkan Luffy bagaimana cara menggunakan haki, dan berkat latihan kerasnya nih dengan Rayleigh pula lah Luffy bisa mendapatkan mode baru di Gear 4-nya itu, dan latihan itu berada di Pulau Rusukaina selama kurang lebih 2 tahun. Nah, melihat bagaimana pattern dari Oda Sensei ini di chapter dengan angka yang bagus itu, ada pula kemungkinan jika di chapter 1050 nanti kita kembali akan diperkenalkan nih dengan salah satu karakter yang juga sama misteriusnya dengan karakter-karakter yang sudah diperkenalkan oleh Oda di angka chapter yang bagus seperti yang sudah admin jelaskan itu tadi. Ada beberapa nama seperti Admiral Ryokugyu nih alias Green Bull itu, Dr. Vegapunk, yang bahkan hanya sekedar siluetnya pun kita masih belum mendapatkan sampai sejauh ini. Lalu juga ada Pangeran Loki, sang Pangeran Elbaf yang tentu juga harus segera dimunculkan oleh Oda Sensei. Dan terakhir itu adalah Rock D. Sebek, karakter luar biasa yang hanya muncul di beberapa flashback dari karakter lain saja. Nah, menurut kalian siapa nih kira-kira yang mungkin akan diperkenalkan kepada kita di chapter depan nanti? Nah, oke. Kemungkinan nih pada One Piece 1050 nanti Art Wano masih akan belum berakhir, meski kemungkinan besar perang antara aliansi Luffy dan kelompok Kaido sudah akan berakhir. Namun pada One Piece 1050 nanti perang baru akan dimulai di Wano Kuni ini, dimana kemungkinan akan melibatkan pemerintahan dunia sebagai musuh terbaru Wano.
Nah, seperti yang kita tahu nih, pada One Piece chapter 1049 yang lalu itu, secara mengejutkan pukulan Bajrangan Luffy itu tepat mengenai Kaido hingga membuat sang Yonko itu jatuh terkapar tepat di tanah ibu kota bunga. Meski udah belum mengkonfirmasi kekalahan Kaido, tapi banyak petunjuk mengatakan jika sang raja hewan buas itu sudah benar-benar kalah di tangan Luffy. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari awan api Kaido yang sudah benar-benar menghilang di bawah Onigashima, dan juga udah masih menangani kesimpulan pertarungan dengan cara yang sangat spesifik nih. Dan ini pun juga adalah salah satu dari finisher yang sangat erat kepentingan tematik itu. Seperti pada penutupan festival api di ibu kota bunga, pesan di Skyboats yang dikirim ke langit itu, serta janji Luffy untuk memberi makan semua teman-temannya. Bahkan Onigashima pun akhirnya turun dan petunjuk yang cukup untuk membuktikan bahwa pertarungan antara Luffy dan Kaido sudah benar-benar berakhir. Meski pertarungan antara Luffy dan Kaido berakhir nih, sepertinya tidak akan menghentikan perang yang terjadi di Wano Kuni ini. Kemungkinan besarnya perang selanjutnya akan kembali terjadi di negeri Kozuki Oden tersebut. Seperti yang sudah Oda katakan nih, jika Art Wano ini akan lebih fantastis daripada Art Marineford dahulu. Nah, karena itulah tidak mungkin Oda akan menyelesaikan Art Wano ini hanya dengan berakhirnya pertarungan antara Kaido dan Luffy saja. Tentunya Oda akan menyajikan hal yang lebih mengejutkan setelah pertarungan antara Luffy dan Kaido nih. Berbagai spekulasi hingga prediksi pun kini banyak diungkapkan oleh para fans mengenai kelanjutan Art Wano Kuni ini. Kemungkinan terbesar setelah pertarungan antara Luffy dan Kaido, perang selanjutnya akan kembali terjadi di Wano Kuni. Perang tersebut tentunya akan melibatkan musuh yang baru bagi Luffy dan juga Kaido, dan tidak lain musuh tersebut adalah pihak pemerintahan dunia. Dan seperti yang kita tahu nih, pemerintahan dunia menjadi musuh semua bajak laut, tak terkecuali untuk sang Yonko sendiri, Kaido. Nah, potensi bahaya yang paling dekat untuk saat ini tentu adalah armada angkatan laut dari pemerintahan dunia yang pada saat ini sudah ada di pesisir Wano. Sampai menjelang One Piece 1050 ini masih belum diketahui nih apa yang sedang direncanakan oleh para armada angkatan laut tersebut di Wano. Mereka diprediksi sudah menyiapkan sebuah senjata untuk mengalahkan para bajak laut di Wano, khususnya Kaido. Namun bagaimana jika ancaman yang datang ke Wano lebih dari itu? Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, di mana pattern dari Oda selalu memperkenalkan karakter penting dan misterius di angka-angka chapter yang bagus sendiri. Nah, bagaimana jika itu kembali Oda terapkan di chapter 1050 yang akan datang nanti? Ada satu karakter dari pemerintahan dunia yang masih misterius sampai saat ini, tentunya akan datang ke Wano Kuni nih, manfaatkan kekacauan yang terjadi di Wano saat ini dan mengambil semua keuntungan untuk pemerintahan dunia itu sendiri. Ya, seperti yang kalian pikirkan nih, karakter itu adalah Admiral Ryokugyu alias Green Bull. Alasan satu-satunya kenapa dia sampai saat ini masih disimpan dan belum pernah sekalipun diperlihatkan oleh Eiichiro Oda sendiri di alur cerita One Piece sendiri, tak lain dan tak bukan ya adalah karena dia nantinya akan memiliki peran yang sangat penting sendiri. Dan saat ini adalah waktu yang sangat pas sekali nih untuknya masuk ke alur cerita One Piece dan diperkenalkan kepada kita semua di penghujung Art Wano ini. Admiral Ryokugyu akan memimpin secara langsung armada angkatan laut dari pemerintahan dunia yang seperti yang kita tahu nih, sejak di beberapa chapter yang lalu mereka sudah ada di pesisir Wano atau bahkan sudah siap untuk menyerang Wano Kuni itu sendiri. Dan kalian lihat nggak kemarin itu saat agen dari CP0 itu melompat dari pulau tersebut dan menuju ke bawah. Nah, kira-kira apa yang akan dirahasiakannya nih? Bagaimana menurut kalian? Does it make sense? Oh ya, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu, nah kalian bisa cek nih brand Asian Pop Culture di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian. Nah, di chapter pertama ini akan ada dua desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Hebi dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan dengan perpaduan culture-nya sendiri. Di next chapter kedua nanti nih, DRTV sudah menyiapkan berbagai desain yang bertemakan One Piece sendiri dan juga anime lain dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke? So guys, itulah tadi breakdown kita mengenai One Piece 1050. Perang Wano kemungkinan tak berhenti hanya karena Kaido kalah, dan pemerintahan dunia pasti akan segera turun tangan. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.